Perkenalkan, saya Winda Nindyatami dari kelompok 8. Kelompok 8 memilih produk sari roti, so langsung saja ke pembahasan pertama. Bagian pertama adalah Identify the Marketing Environment of Sari Roti. Produk sari roti itu sendiri diproduksi oleh PT Nippon Indosari Korpindo yang berdiri pada tahun 1995 di Indonesia. Nah, produk yang dihasilkan berupa roti dengan bentuk dan rasa yang beragam dalam kemasan plastik yang diseal, minimalis, dan juga modern, sehingga rotinya dapat tetap fresh, tidak kering, dan tidak berubah rasa saat dikonsumsi meskipun sudah lewat dari 1 hari. Juga, produk sari roti lebih outstanding dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu dengan menegaskan karakter yang membuat konsumen bisa langsung mengetahui, yakni dengan logo khas sari roti yang berwarna biru dengan lingkaran orange menyerupai matahari di bagian tengah logo. Dalam proses pembuatan sari roti, bahan baku dipilih melalui proses seleksi yang ketat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh internal perusahaan. Kemudian, bahan baku yang terpilih juga harus memenuhi syarat supaya dapat memberikan hasil berupa roti yang berkualitas, baik dari segi penampakan, tekstur, aroma, hingga rasa. Halo, perkenalkan nama saya Lucy Milana Dewi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 2, yaitu The STP Strategy of Sari Roti. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang STP terlebih dahulu. STP adalah singkatan dari Segmentation, Targeting, and Positioning yang merupakan salah satu model pemasaran yang memiliki 3 tahap dalam pemasarannya, yaitu yang pertama melakukan segmentasi pasar, yang kedua menargetkan segmen, dan yang ketiga memposisikan produk yang akan dijualnya. Dan berikut adalah analisis STP pada sari roti. Nah, yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sejumlah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda. Tujuan dari segmentasi pasar ini adalah agar strategi pemasaran lebih terarah. Nah, pada produk sari roti ini segmentasi pasarnya adalah pada semua kalangan masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, selanjutnya adalah targeting. Targeting itu sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi bisnis dalam memilih target pasar yang telah disegmentasikan, dan tujuannya yaitu penjualan produk dan kepuasan pelanggan. Pada perusahaan sari roti ini menargetkan distribusi roti terdiri dari 3 segmen, yaitu pasar modern, keagenan, dan penyediaan untuk beberapa perusahaan. Dan yang terakhir adalah positioning. Positioning ini merupakan salah satu upaya pemasaran untuk meningkatkan citra persepsi terkait dengan produk yang ditawarkan pada konsumen. Dan tujuan dari positioning ini untuk menempatkan dan memposisikan produk pada pasar agar tampak berbeda dengan merek kompetitor lainnya. Dan pada sari roti ini memposisikan produk sari roti sebagai harga produk sari roti selalu stabil tanpa pengurangan. Sari roti menawarkan dan berkomitmen dalam 3H, yaitu halal, healthy, dan higienis. Posisi pasar sari roti berorientasi dalam bidang makanan. Pada sari roti menggolongkan ke beberapa kategori produk, contohnya seperti varian produk serta kelas produk. Perkenalkan, nama saya Novian Hestiti dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang marketing mix pada sari roti. Marketing mix merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang produk atau penawaran jasa bagi pelanggannya dengan menggabungkan unsur-unsur pemasaran seperti produk, place, price, dan promotion yang biasa disingkat marketing mix 4P. Sari roti sendiri memiliki strategi marketing mix yang digunakan untuk bisa mencapai keberhasilan dalam melakukan pemasaran. Marketing mix tersebut yaitu marketing mix yang pertama yaitu produk. Sari roti merupakan produk makanan yang dapat dengan mudah dijumpai. Produk ini memiliki kandungan-kandungan yang aman untuk dikonsumsi. Sari roti memiliki beberapa macam jenis roti, diantaranya yaitu roti tawar, roti isi, dan kue. Marketing mix yang kedua yaitu ada place. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk Perseroan berdiri pada tahun 1995. Pabrik ini pertama berlokasi di Blok W kawasan Industri 1 Jababeka Cikarang. Namun, saat ini sudah berdiri di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk pemasarannya sendiri, produk sari roti banyak dipasarkan di supermarket, minimarket, ataupun secara dengan berjualan keliling menggunakan sepeda ataupun motor. Selanjutnya ada price. Perusahaan menempatkan harga di bawah harga persaingannya, tetapi tetap mengutamakan kualitas produk. Kisaran harga produk sari roti yaitu mulai dari 5.000 sampai dengan 15.000. Atribut yang menjadi preferensi konsumen terhadap produk esensi roti adalah bentuk, rasa, tekstur, warna, tampilan, kemasan, dan juga harga.
Dan marketing mix yang terakhir yaitu ada promotion. Strategi pemasaran produk merupakan strategi terfokus, yaitu strategi perusahaan yang memilih untuk melayani pasar tertentu dengan menawarkan produk yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan strategi ini, unit bisnis fokus pada satu atau lebih segmen daripada melayani seluruh pasar. Selain itu, promosi yang dilakukan Sari Roti yaitu dengan melakukan pemasangan iklan pada televisi, media cetak, sosial media seperti Facebook, Twitter, dan juga website. Sari Roti juga melakukan promosi dengan cara menjadi sponsorship pada event-event besar. Promosi juga dilakukan dengan melakukan pemberian harga seperti promo potongan harga pada setiap pembeliannya. Halo, nama saya Desi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix need analysis. Nah, menurut data yang diperoleh dari 120 responden yang ditentukan dengan metode convenience sampling dan dianalisa menggunakan structural equation model. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumen melewati seluruh tahapan proses keputusan pembelian. Nah, di sini konsumen juga memperoleh informasi tentang Sari Roti dari pengiklanan. Nah, di sini pembelian konsumen tergantung pada situasi. Nah, kapan saja sih waktunya? Nah, waktunya adalah pagi hari di saat orang bekerja dan minimarket sebagai tempat pembelian. Roti yang sering dibeli adalah roti sandwich dan frekuensi pembeliannya hanya 1-2 kali dalam seminggu. Nah, pola konsumsi sari roti termasuk kategori jarang dan nilai pembeliannya berada di kelas interval lebih dari 2.000 dan kurang dari Rp15.000 dalam seminggu. Nah, konsumen juga berminat melakukan pembelian ulang loh. Akan tetapi, jika roti merek lain memberikan potongan harga, konsumen beralih ke roti merek lain tersebut selama periode itu saja. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa peran produk, price, place, and promotion terbukti meningkatkan kepuasan konsumen sari roti. Nah, tingkat kepuasan konsumen sari roti berada di kategori sangat puas. Nah, implikasi manajerial yang direkomendasikan adalah meningkatkan ketersediaan penjualan 24 jam, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan. Nama saya Nadia Sapa Kamila. Saya di sini ingin menjelaskan tentang chapter 5, yaitu saran untuk sari roti terhadap strategi marketing mix-nya. Marketing mix sendiri terdiri dari 4, yaitu ada produk, promotion, place, dan price. Saran dari kami untuk sari roti dapat memperbaharui packaging dan bentuk rotinya menjadi lebih unik dan menarik lagi, terutama untuk jangkauan anak-anak dan remaja. Dan yang kedua, sari roti dapat menjadi sponsor dalam event-event. Ini akan membuat sari roti dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Dan yang ketiga, sari roti dapat memperbanyak iklan di media massa seperti televisi, yang tentunya iklannya itu harus menarik dan memiliki ciri khas yang seperti dimiliki oleh sari roti sekarang, yaitu lagunya yang berlirik sari roti, roti sari roti. Tentu ini akan membuat sari roti menjadi lebih dikenal dan diingat oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tempat diperjualkannya produk sari roti itu diperbanyak lagi. Saya termasuk penyuka sari roti dan menurut saya untuk sekarang agak susah mencari sari roti karena dia hanya ada di minimarket atau supermarket tertentu. Itu pun jenis varian rasanya hanya sedikit, gak lengkap. Jadi ini yang perlu diperbaiki lagi. Perkenalkan, nama saya Stefani Jessica dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari poin-poin penting yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, produk sari roti diproduksi oleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk yang berdiri pada tahun 1995 di Indonesia. PT Nippon Indosari Corporindo telah memproduksi beberapa macam roti seperti roti tawar, roti isi, dan kue. Berikut adalah analisis STP dari sari roti. S yang berarti segmentation, yaitu mengelompokkan atau mengklasterkan kalangan masyarakat. T yaitu targeting. Pada perusahaan sari roti, target pasarnya adalah semua kalangan. Dan P adalah positioning, yaitu menempatkan produknya menjadi produk dengan ciri khas yang membedakan dengan produk-produk yang lainnya. Selanjutnya ada marketing mix dari sari roti. Seperti yang kita ketahui, ada 4P, yaitu produk, place, price, and promotion yang sebelumnya telah teman saya sebutkan.
Dan ada pun beberapa saran dari kelompok kami agar 4P ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah Sari Roti dapat memperbaharui packaging dan bentuk rotinya serta menambah varian rasa. Yang kedua adalah Sari Roti dapat menjadi sponsor utama di suatu acara. Dan yang ketiga, Sari Roti dapat memperbanyak iklan di media massa. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para penonton dan Ibu Pantri selaku dosen marketing manajemen.